Kita berdoa. Kami mendambakan Engkau bersama kami. Tidak ada satupun di dalam dunia ini materi apapun yang bisa memenuhi kebutuhan rohani kami. Hanya Yesus satu-satunya kawan adalah setiap persoalan di hidup kami. Hanya Yesus satu-satunya yang mampu memenuhi kebutuhan ilahi kami. Kami ada di sini bukan karena kami mencari sesuatu yang lain. Kami di sini bukan mencari keluarga. Kami di sini karena kami bersekutu bersama dengan Tuhan dan umat Tuhan yang lain. Karena kami sadar dan kami tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kami sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam pengangkatan gereja. Itulah sebabnya kami tidak boleh kendor, terus bersemangat, karena kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, meninggikan, memuliakan dan mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan persembahan terbaik yang Kau berikan buat kami. Dan malam ini Tuhan, kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami sekalian. Kami mau supaya Roh Kudus-Mu hadir, membakar roh kami untuk bernyala-nyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa, urapilah hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini, dan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkan perkataan firman-Mu pada diri hamba, Engkau yang berbicara dan bukan hamba. Dan buka hati dan pikiran kami sekalian untuk mengerti firman-Mu. Pekerjaan setan dalam bentuk apapun yang mengacau balaukan pikiran hati kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami sepakat usir tolak keluar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nyah dari tempat ini. Dan Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Allah dari awal, tengah, sampai pada tamatnya, jadi untuk hormat bagi nama-Mu. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan Engkau. Demi Yesus Kristus firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Shalom saudara. Ada sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya tahu kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, kita harus lebih bersemangat lagi. Jangan kasih kendor kakak. Bilang sebelah saudara, jangan kasih kendor. Tema khotbah saya malam ini agak unik. Tema khotbah saya malam ini unik daripada biasanya. Saya sudah pesankan pada jemaat Tuhan tadi pagi. Tema saya yang saya sampaikan kelihatan lucu, kelihatan anak muda banget gitu guys. Tapi saya mau malam ini kita jadi muda semua. Saya mau malam ini lihat nenek Koli senyum. Hampir saudara, walaupun tidak ada nama Koli di sini. Malam ini saya pun tema adalah gas goreng. Itu tema khotbah saya malam ini, gas goreng. Mari buka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Satu ayat saja, tapi saya akan bicara satu perikop. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Sudah jumpa ayatnya? Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Tema paling atas adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Dan mari kita baca ayat 11 dalam hitungan ketiga bersama-sama. 2, 3, mulai. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi 2, 3, mulai. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan bukan bicara soal semangat saja. Melayani Tuhan itu bicara tentang semangat, tapi bicara tentang roh juga. Karena kadang-kadang semangat itu disemangati oleh emosional yang meledak sesaat. Ada orang nyanyi sukacita, lompat-lompat sampai tangan tong di plafon dan turun, tapi pulang hidupnya biasa-biasa saja. Di dalam gereja yang menyanyi bersemangat, hanya Yesus jawaban hidupku. Pulang ke rumah hanya baygon jawaban. Melayani Tuhan
soal semangat saja, tapi soal roh yang berkobar untuk Tuhan. Berarti semangat kerjasama dengan roh yang berkorban itu baru keren. Ada banyak orang melayani semangat, tiba-tiba kendor. Start awal melayani luar biasa, bertobat pertama kali dia bersaksi di depan umat dan berkata, puji Tuhan, semalam Tuhan mendatangi saya di tempat tidur saya. Pergi di WC, dia ikut juga. Lalu saya bersemangat. Saya sebagai orang muda bersemangat. Saya minta orang-orang muda ikutilah contoh saya. Lama-lama dia bandar lagi. Lama-lama dia bandar judi. Lama-lama dia orang pertama yang mencatat angka kena berapa alias KP. Jadi melayani Tuhan bukan soal semangat saja. Semangat semua orang bisa semangat, tapi semangat yang bertahan lama apabila roh kita beres di hadapan Tuhan, baru itu semangat bisa bertahan lama sampai Tuhan datang kembali. Ada orang yang begitu awalnya semangat luar biasa, tetapi ketika dia menghadapi sebuah tantangan semangatnya jadi pudar. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak beres. Di mana yang tidak beres? Yang tidak beres bukan rekannya, bukan lingkungannya, tapi rohnya yang tidak beres. What's money? Seorang penyiar dari Tiongkok, dia berkata, suatu saat nanti semua orang akan sadar, para pelayan Tuhan akan sadar bahwa masalah terbesar bukan orang di sekitar dia, bukan rekannya, tapi justru dirinya sendirilah yang menjadi masalah terbesar. Kalau roh kita sudah beres di hadapan Tuhan, kalau hati kita sudah beres di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi sekitar kita tidak akan bisa menggoyahkan prinsip-prinsip rohani di dalam hidup kita. Sadrak, Mesak, Abednego mempunyai prinsip iman yang luar biasa. Sekalipun seluruh orang diperintahkan menyembah patung Nebukadnezar, karena ancamannya adalah jika tidak menyembah patung itu, orang akan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Semua orang bersujud, tapi heran 3 orang Ibrani SMA, Sadrak, Mesak, Abednego tidak bersujud. Lalu raja berkata, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau sekali lagi bunyi yang disampaikan dibuat dan kau tidak sujud menyembah, aku akan melemparkan kau ke dalam api. Dan Allah yang kau sembah sanggupkah dia menolong kamu? Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Bahkan Tuanku Raja melemparkan kami bertiga ke dalam dapur api yang sedang bernyala. Kami tidak akan mundur dari penyembahan kami kepada Yahweh Elohim. Kalau karena kami sangat percaya, dia sanggup menolong kami. Tapi jika seandainya Allah yang kami sembah tidak menolong, dengar Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Lalu dipanaskanlah 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Bahkan orang yang gendong ini 3 orang masuk ke dalam api saja, baru di pinggir saja mereka semua mati. Tapi ketika orang dilemparkan ke dalam api yang menyala, dilempar 3 orang, raja kaget, yang berdiri 4 orang, serupanya seperti anak manusia. Itulah Kristofani, Kristus dalam bentuk manusia, menemani ketiga orang. Bisakah kita berkata, Tuhan, sekalipun kankerku ini tidak disembuhkan, asalkan aku tetap di dalam Engkau. Walaupun sudah dalam puasa, pakai 2 puasa Esther 3 hari, 2 puasa Elia 40 hari, Musa 40 hari, Yesus 40 hari, bahkan 3 bulan dia puasa, sudah bikin nasar, sudah penyelesaian dosa, sudah usir setan, semua bangun lari, tapi kanker tidak sembuh. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Tuhan mau melihat apakah dengan kanker yang datang itu saya masih beriman kepada Tuhan atau tidak. Kita ini baru gini sakit saya sudah menyangkal Tuhan. Namanya sakit aja baru Tuhan tidak baru Tuhan. Baru sedikit saja kata. Bagaimana bisa menghadapi semua? Bukan modal semangat saja. Ada banyak orang berkata beriman, beriman, beriman. Datang masalah beriman. Langsung mulai. Karena sesuatu tidak beres di dalam diri.
gas korem, gas. Apapun terjadi, pelayanan jalan terus. Apapun terjadi, ibadah jalan terus. Mau corona kah, Cornelia kah, Cornelius kah, tetap Tuhanlah tujuan kita. Amin, saudara. Saya yakin saudara yang datang malam hari ini tidak ada yang kena corona. Amin. Atau ada yang mengimankan corona. Dulu corona, orang kena corona, ciri-ciri jalan seperti orang mabuk, langsung tabanda. Sekarang datang berikut varian Delta, itu bilang bersin batuk. Padahal kita punya kampung kebiasaan, kalau orang bersin dan batuk itu tandanya jambu mau berbunga, mangga mau berbunga, mangga mau berbuah. Jadi bilang sama orang-orang di pasar Lipa, mangga yang turun itu hasil batuk dan bersin. Makanlah sebuah-buahnya. Alena Anda sudah makan sebuah-buahnya. Batuk dikit corona, bersin sedikit corona. Berarti mulahan kita batuk dan bersin. Jadi kita jalan begitu. Lu ada baik begitu. Bahaya sudah. Jadi melayani Tuhan bukan masalah semangat saja, tetapi roh kita juga harus terlibat di dalamnya. Saudara jadi worship leader, saudara jadi singer, saudara jadi pemain musik, jadi apa saja, karena hanya bermodal semangat saja, itu kemistrinya tidak dapat. Filmon main musik keren kan, tapi ada orang lebih keren dari dia, ya kan? Ada orang mungkin main lebih hebat dari dia. Tapi kadang-kadang orang yang kita lihat duduk di kafe main hebat, duduk di gereja rohnya tidak dapat. Filmon mungkin bukan pemain hebat, tapi dalam kebaktian dia garung di organ sampai tuts bengkak sedikit. Hadirat Tuhan tumpah ruah di tempat. Amin. Begitu kok mas. Kita punya keahlian macam apapun, kalau Tuhan tidak urapi nol. Khotbah ini bukan masalah saya pandai berhomiletik atau tidak. Berkhotbah itu bukan menilai satu dari yang lain kan. Itu ibu penilai khotbah itu menurut hukum homiletik yang ke-15 tidak pas. Hukum homiletik ke-15 tidak pas, tapi dalam hukum Tuhan pas. Bayangkan kalau lu khotbah di depan lansia, terus lu khotbah dengan pakai hukum homiletik ke-15, menggunakan bahasa kalau mau masuk ikut sedikit. Kalau saudara berkata kepada orang lansia, Nukuta, nia mama, sekarang kita ada di masa milenium. Oleh karena di era milenium itu harus ada transparansi, transformasi, transportasi. Dia bingung. Pulang sampai di rumah, opa tanya, tadi lu dengar apa? Nggak pindah lo. Milenium transportasi itu berapa? Maka ini adalah lakukan bason hamama. Dia nggak ngerti saudara. Jadi pimpin lansia nggak usah pakai homiletik yang muluk-muluk. Datang kumpul lansia nyanyi balonku ada di mana. Dengan versi timur tengah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, hijau muda dan biru. Meletus balon hijau aja. Saya sangat yakin dan percaya kalau semangat kita dibarengi dengan roh yang beres, satu, dia akan tahan lama. Dia akan tahan lama. Yang kedua, Tuhan akan bergembira bersuka cita melihat anak-anak melayani dengan model macam ini. Janganlah ada kerajinan mungkin, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam bahasa sederhana, biarkan semangatmu menyatu dengan roh yang beres, baru menyala. Bensin itu kalau tidak ada pemantik menyala, dia tidak bakar dan tidak terbakar.
Bensin. Itu bukan bensin. Bukan, ini bensin. Tidak, coba pasang muka terus pasang pengantin. Lu buka warnanya mah. Bensin tidak akan bisa menyala kalau tidak ada penghantar panas ke sana. Tapi ketika penghantar panas ke sana, jangankan menyala, meledak. Reinhard Bonnke berkata, ya Tuhan, pakai aku untuk melayani Engkau, bakar aku dengan api Roh Kudus-Mu sampai hangus untuk Engkau. Dan Yusuf Rodi berkata, saya akan ikut Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus masuk neraka sekalipun, saya ikut ke dalam. Orang berkata, mana mungkin Yesus masuk neraka? Dan Yusuf Rodi berkata, karena saya yakin ketika Yesus masuk dalam neraka, neraka pasti padam. Amin. Neraka dingin memang. Neraka bikin apa? Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu buat kita. Maka mulai ditolong, jangan kasih kendor. Sekali maju awal mendelep tabrak mati sampai titik darah habis. Ini belum masa antikris, saudara. Saudara dan saya berdoa supaya kita masuk dalam pengangkatan gereja. Setelah pengangkatan gereja baru antikris. Yang tertinggal orang itu nanti masuk di zaman antikris. Maka sekarang saatnya kita jangan kasih kendor selagi masih ada waktu. Jangan saudara melayani worship leader, singer dan orang berkata, dia pikir dia hebat. Saya bisa, tapi ketua yang tidak mengerti saya. Ketua di sini pakai dia. Lalu kemudian ini anak nona lewat dorong sindir. Oh, lu tuh Agnes Mo jadi orang pakai kamus. Tapi dia pulang dan beliau berkata, Mama, mulai hari ini saya berhenti. Saya pun nama di Martina. Kenapa dia bilang Agnes ini? Baru ngomong begitu loyo, aduh kawan. Alkitab berkata di dalam bergumul melawan dosa, kau belum sampai mencucurkan darah. Siapa di sini yang orang menghina dia langsung darah keluar dari dia? Tidak. Siapa di sini orang berkata, lu tuh melayani sama saja, lu hidup tidak berhasil, darah keluar. Tidak ada, saudara. Darah tidak keluar, yang keluar air mata. Sambil tunduk dan berkata, kalau macam begini saya berhenti. Saya bukan punya mama, itu mama yang suruh saya MC. Lu tidak percaya. Hanya air mata yang keluar. Cemen bro, bilang sampai kiri kanan, lu terlalu cemen. Jangan jadi banci, bilang jangan jadi banci. Kalau lu perlu banci, butuh pelepasan. Tahu Susi Rara? Om Fir, Susi Rara kemarin doa pelepasan. Susi Rara datang di Om Pendeta. Pak Pendeta, mau pelepasan. Bukan Susi Rara, mau pelepasan. Ini kita mau sama dengan begini, mau pelepasan. Kita pertanyaan seperti kalau Pak Pendeta ini, Pak Pendeta dia bilang, oke, Susi, kita berdoa. Ipanyam panggil Susi, dia bertobat. Lalu pendeta berdoa, di dalam nama Yesus, roh bencong, roh banci, kami hancurkan, kami lepaskan. Susi Rara kabel. Susi Rara kabel. Dan mujizat terjadi, saudara. Susi Rara dipulihkan Tuhan. Susi Rara bangkit dan berkata, Pak Pendeta puji Tuhan, beta sekarang laki-laki sejati, beta masuk Pak Pendeta, beta sudah terlepas. Pendeta cuma diam. Pak Pendeta beta sudah bebas. Pak Pendeta langsung bersuara, oh sudah bebas. Ternyata rohnya Susi pindah ke Pendeta. Kenapa pindah? Karena pada waktu doa pelepasan, Pendeta lupa bungkus diri. Jadi pindah. Oh sudah ini sekali. Jadi jangan banci. Terus syarat apapun yang terjadi, nikmati semua. Janganlah kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Jangan kendor dalam hal apa. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Hendaklah kamu saling mengasihi saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan kendor di dalam kasih. Kita hidup di dalam kasih. Itu adalah ciri khas anak Tuhan. Amin. Itu ciri khas anak Tuhan. Untuk membuktikan diri kita sebagai murid Tuhan, buktinya itu adalah kasih. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu hidup di dalam kasih. Sebagaimana Bapa dan aku saling mengasihi, kamu pun saling mengasihi. Jadi bukti tanda seorang murid Kristen yang sejati adalah dia hidup di dalam kasih. Kasih ini adalah hukum surga. Sekaligus saudara berkata, saya percaya terima Yesus, tapi tidak hidup di dalam kasih, minta maaf, saya mau bilang, kamu tidak pantas ada di surga. Tadi pagi saya sudah jelaskan kepada jemaat Tuhan bahwa masuk surga bukan hanya modal percaya saja. Kalau modalnya percaya saja, maka seluruh dunia 100% masuk surga, karena modalnya percaya saja. Ternyata percaya Yesus dan ikut hukumnya Yesus baru bisa masuk surga. Saya berikan contoh. Kira-kira sampai kembali tentara cocok tidak? Tidak. Tidak, bagaimana kok mata surga? Saya pernah pakai baju tentara, Kapolsek pernah hormat saya di atas pesawat. Kapolsek dari Sumba Barat. Betul. Saya pakai baju tentara di pelabuhan Pantai Baru Rotendao. Satu anggota Kodim Rotendao datang di rumah saya. Siap mana? Saya ini. Siapa yang dia? Tujuannya komandan. Mau ke Kupang? Saya bilang, saya ke Kupang. Siap komandan. Saya bilang, Pak, mari sih. Beta bukan tentara. Beta Pak. Beta ini pendeta. Siap pendeta. Kita hormat. Luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, ketika saya pakai baju tentara, apakah saya langsung jadi tentara? Tidak. Kenapa tidak? Harus melalui proses. Jadi jangan pakai baju tentara lalu berdiri di pinggir jalan. Beta tentara. Kodim 551 Kol Alo. Itu yang datang bukan tentara, Pol PP angkat muda. Jadi kalau saya pakai baju tentara bukan berarti saya tentara. Mau jadi pakai baju tentara yang sejati, saya harus ikut aturan tentara. Masuk daftar dulu, diperiksa dulu, terakhir pantohir, merayap dulu di bawah itu apa lumpur, naik pajak tangga, padat berat, orang sepak dari bawah, itu baru bisa jadi tentara. Makanya ada seorang Pace Papua daftar tentara, orang tolak dia. Pertama orang tolak, kedua tolak, ketiga tolak, dia mengamuk. Kenapa tolak saya? Saya kembali bagus ini. Kenapa kau tolak saya? Panitia bilang begini, Pace, kau sadar diri, kau gigi ompong. Kau gigi ompong, maka kau tidak bisa jadi tentara. Maka Pace mengamuk dan berkata, sekarang saya tanya kau panitia, kita masuk tentara di perang atau di baku gigi? Dia baku gigi. Jadi masuk tentara tidak sembarang. Demikian juga percaya Yesus masuk surga tidak sembarang. Kamu berkata percaya Yesus masih dendam, benci satu sama lain, minta maaf untuk tetangganya surga, alias neraka. Jadi tidak segampang itu percaya Yesus. Harus kita buat aturan lain. Hidup di Indonesia banyak aturan. Mau di kantor ini ada aturannya, di organisasi ini ada aturan, di gereja ini ada aturan, semua ada aturannya. Masa surga kagak ada aturan? Surga aturan yang pertama itu lu percaya Yesus harus hidup di dalam kasih. Itu harga mati. Karena kasih itu bukan konsep pemikiran seorang filsuf. Kasih itu bukan ideologi seorang manusia. Kasih itu bukan sebuah konsep yang dimunculkan oleh satu organisasi. Tapi kasih itu berasal dari Allah, dan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Itu sebabnya kita mengatakan percaya Yesus tapi membenci saudaramu, kau omong kosong. Bagaimana kau bilang mengasihi Tuhan kalau saudaramu sendiri tidak bisa kau kasihi? Kalau kau mengatakan aku mengasihi Allah dan membenci saudaramu, kau menjadikan Allah pendusta, dan sesungguhnya kau masih hidup di dalam kegelapan, kata Alkitab.
masuk surga. Karunia itu adalah perlengkapan yang Tuhan berikan untuk kita. Kelak saatnya tiba, perlengkapan Tuhan ambil pribadi kita diadili. Maka jangan heran Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru-seru pada Tuhan masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Akan datang orang yang berkata, bukankah kayu bernubuat demi nama mengusir setan, demi nama menyembuhkan orang sakit, demi nama menyangkau perbuatan kejahatan. Aku tidak kenal kau. Bayangkan, sudah melayani begitu capek dan karunia hebat, dasar luar biasa, tapi diusir oleh Tuhan. Lebih saya punya karunia cuma satu, pukul lonceng orang kaget masuk gereja, lalu saya juga masuk surga. Amin. Jangan saya mau manggil minta jadi penghotbah di mimbar, terus saya pukul lonceng siapa? Pukul lonceng, orang kaget, orang ayah, gereja. Saya beberapa kali kaget di mimbar karena orang pukul lonceng. Kan dulu kita pakai nafsu, itu sampai dia seperti ular kobra, besar. Tapi gantian pukul lonceng itu, kita lagi duduk ibadah kebaktian minggu, dimulai teng semua ada di sini. Kok saudara tahu, pukul lonceng bukan perkara hina, pekerjaan hina. Bersihkan lantai bukan pekerjaan hina. Berkhotbah, bermusik, berworship leader, bersihkan lantai, semua satu dinar di hadapan. Maka saya mau lihat saudara-saudara ketika dipilih jadi majelis gereja, berani kalian yang berkata, Bapak saya koster, Bapak saya lap lantai. Karena kalau orang-orang sungguh-sungguh memelayani Tuhan, mereka tidak peduli berapa orang datang kerja, dia sendiri pun dia akan kerja karena upahmu besar di surga. Jadi jangan berkata, datanglah, ini 5 orang di mana? Coba pendeta tumpang tangan untuk 7. Kalau cuma saya sendiri datang, don't pikir dong siapa? Don't pikir satu istri tidak ada, satu anak tidak ada, don't pikir satu pekerjaan tidak ada. Dibanting sapu, patah jadi 4. Kalau yang model begitu lebih baik belum mundur saja. Saya pernah diundang khotbah di salah satu gereja. Pakai jas yang begini keren, saudara. Saya kalau sudah lepas jas itu biasa, tapi kalau sudah pakai jas, Ari Wibowo 11-12. Saya kalau sudah pakai neces, orang lari minta tanda tangan sama saya. Dia bilang, Agnes tanda tangan dong. Betul. Saya datang di Dispenduk Capil, Kota Kupang. Saya bilang, mau urus apa? Saya mau urus kartu keluarga. Oh, Agnes! Oh, Agnes toh? Bukan. Oh, tanda tangan. Saya bukan Agnes. Aduh, om kan Agnes. Mas, saya mau urus apa care mobil kami. Di salah satu pegawai dinas perhubungan. Kami datang dia ke rumah. Shalom Pak, saya mau urus care mobil saya. Oh ya, aduh, Bapak ini cukup terkenal. Dalam hati, dia. Betul. Hari Sabtu sebelum kami, hari Jumat sebelum kami ke sini, saya lihat Bapak di TV. TV Arrow, kok TV Kolano? Kami pernah lihat Bapak di TV. Begitu kok? Iya. Bapak ini suka menyanyi. Saya bilang, betul saya memang menyanyi. Tapi saya menyanyi dan khotbah di Aidus TV Kupang. Oh, Bapak harus terkenal. Bapak lagu itu keren. Satu sendiri melihat foto dan nama. Bapak itu bukan akhirnya Bapak terlalu rendah hati. Saya bilang, oh itu sudah. Bapak sudah itu sudah. Orang bilang Bapak mirip Agnes, bukan Agnes yang mirip saya. Kok masa begitu? Ya, saya lebih unggul dari Agnes. Kok begitu? Iya, Agnes menyanyi, saya bisa menyanyi. Saya bisa khotbah, Agnes tidak bisa khotbah. Saya lebih unggul. Luar biasa saudara.
di dalam kasih. Lebih kalau kau melayani Mas benci, lebih berhenti dalam penjelasan dulu. Alkitab berkata, jika engkau hendak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu teringat sesuatu dari saudaramu kepadamu, tinggalkan persembahanmu, jumpa saudaramu, pegang tangan, baru kembali persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Buat apa kita melayani dengan hebat, tapi asal benci dendam di dalam hati? Percayalah, pelayanan yang kau sampaikan kepada Tuhan adalah api asing di hadapan Tuhan, dan Tuhan jijik melihat pelayanan macam begitu. Apa susahnya minta maaf? Saya setelah KKR di Timor 2 minggu saya jatuh sakit, batuk yang luar biasa. Orang bilang, Pak ke dokter. Saya kalau ke dokter tahu toh, karantina. Jadi saya batuk itu, nafas langsung batuk. Sampai malam-malam saya darah tinggi memang di batuk. Tapi dia makin menjadi-jadi. Jam 12 tengah malam saya susah nafas. Saya sudah setengah mati. Saya bilang, Mama. Saya panggil istri saya, Mama. Datang dekat-dekat, tolong doakan. Istri saya bilang, Bapak harus jujur. Harus jujur. Mama, beta sonde selingkuh. Beta sonde selingkuh, Mama. Beta pun cinta cuma satu, Mama. Percayalah, Mama. Ada banyak cinta yang datang dan pergi, tapi aku menolak demi kau. Si buah hati dari Sumatera. Mama, percayalah sama abang ini. Percayalah. Saudara, kalau sekali saya keluar pelayanan itu bisa berbulan-berbulan. Kalau saya keluar daerah ke Manado, ke mana, Kalimantan, itu paling habis 1 bulan 2 bulan. Itu saya itu. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa salah dan dosaku sehingga aku mengalami hal yang demikian buruk. 2 minggu tidur dengan sakit yang macam begini. Lalu suara hati itu berkata, pergilah dan berdamailah dengan orang yang menyakitimu. Tidak salah dengar. Tuhan, dia yang melukai beta. Kok beta yang berdamai, dia minta maaf dengan dia? Tuhan, mungkin Tuhan salah lihat. Dia salah dengan beta, karena beta harus minta maaf dengan dia. Tuhan bilang, pergilah dan minta maaf. Ini suara Tuhan, kok setan sehari terus. Sehari terus suara itu datang terus. Baru saya ingat, oh iya. Lalu suara itu datang. Lalu saya berkata, tidak, saya bertahan. Apa Tuhan bilang? Markus, kalau lu tidak pergi berdamai dengan orang yang menyakitimu, maka masih ada Markus lain yang bisa saya pakai. Semua berani disuruh, lalu cerewet mati. Luar biasa. Sudah, sekarang sudah sampai berdamai? Tidak. Pada saat kau berdamai, barulah kau sembuh. Ih, bang dosa. Pergumulan yang luar biasa, saudara. Kita minta maaf orang yang kita sakiti itu lebih gampang daripada minta maaf dan orang yang menyakiti kita. Berat nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Masalah panik. Lalu hari Minggu saya pergi bertemu. Saya bilang, Pak, saya minta maaf. Sebelum saya ngomong, dia bilang, anak Bapak yang minta maaf. Lalu kami penyelesaian. Saya bilang, Bapak, saya minta maaf, saya yang salah. Dia bilang, tidak, anak Bapak yang salah. Saya bilang, tidak, Bapak saya yang salah. Dia bilang, tidak, Bapak yang salah, tidak anak yang salah, tidak Bapak yang salah, tidak anak. Ya sudah, kita dua yang salah. Kami berpelukan, baku minta maaf, kami menangis, saudara. Menangis. Setelah itu kami doa, lalu duduk, dan saya bilang sama Bapak itu, Pak, kita lah baku minta maaf cuma begini saja. Maksud anak, potong ayam kok tidak? Potong ayam kita damai itu tidak? Nah, langsung istrinya berteriak, ada rebus Bapak. Oh iya, terima kasih Mama. Lalu sukacita. Saya tidak akan bisa melayani dengan pulau kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati saya.
Saya akan cari, saya akan bawa diri. Sudah saya salah, terima kita melayani. Amin. Susah kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Saya ini orang paling emosi, darah tinggi, rendah, dan turun itu dari saya. Cepat tersinggung. Tapi Tuhan proses saya luar biasa. Emosi yang marah-marah itu sudah Tuhan proses berapa tahun? 5 tahun. Supaya jangan marah darah tinggi. Saya kalau suruh itu pokoknya suara naik. Tapi 5 tahun Tuhan proses hancur-hancur. Capek minta maaf saudara. Itu capek loh. Kita baku marah di gampang, dan baku minta maaf susah luar biasa. Kalau kawan kemarin tuh saya, lu sengaja toh, setengah mati. Saya bisa melayani bebas dan plong sampai hari ini, karena saya merasa tidak punya beban dengan siapa. Saya berani ngomong minta maaf karena saya melakukan. Jadi kalau kasih Kristus menguasai kita, semua bersaudara di dalam Tuhan. Kasih itulah yang mendorong kita untuk mengasihi musuh. Kasih itu yang mendorong kita berbuat baik. Kasih itu yang mendorong kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kasih yang itu yang mendorong kita melakukan jika setru melapar beri dia makan. Jika mereka mengkutuk kau memberkati. Disuruh jalan kau 2 kilo, jalan 4 kilo. Kalau pipi tidak mau ditampar, kasih pipi jangan. Kalau ditumbuk, balas. Tidak ada ayat. Tapi jangan begitu. Jadi kasih paling menentukan ciri khas kita. Ini orang bakal lain. Satu gereja ada masalah pribadi dibawa ke gereja. Ibu gembala, lihat ya. Itu Martinus. Kalau dia masuk gereja, beta pindah. Kenapa? Pokoknya saya tidak mau tahu apa. Dia kalau masuk gereja saya pindah. Saya lepaskan jabatan. Masalahnya apa? Pokoknya saya tidak mau. Itu saya mau. Kalau tidak saya mau, lihat. Kalau ibu gembala bilang apa? Mana lagi Alfamare? Bagaimana kita ngomong, kita bertemu? Saya tidak mau. Dia harus keluar itu gereja. Hanya tidak bisa. Kalau dulu bertemu di lorong, dorong pas lewat di bawah kolong jembatan begitu, don bertemu. Sosial apa bertemu dengan dia? Yang di sebelah juga berkata, lu pikir lu siapa? Pas balik belakang begini, anjing superhero. Anjing kejar dorong dulu. Dorong lari, tolong, akhirnya dorong bawa pulang. Begitu balik, anjing sudah tidak ada. Terus kita bawa pulang kenapa pun? Tuhan suruh damai tidak mau, pendeta suruh damai tidak mau, firman Tuhan suruh damai tidak mau, maka yang mendamaikan mereka dua cuma anjing dua ya. Kalau saudara tidak mau berdamai, Tuhan dengan caranya akan membuat saudara berdamai. Mungkin saudara lewat atau tabrak, kelingking ujung tuh hancur sedikit, aduh, langsung menggigil panas. Minum Paramex 3 biji bisa. Ini Paramex juga tidak bisa. Setelah itu hamba Tuhan berdoa. Kelihatan enggak ini begitu. Ya Tuhan Bapa di surga. Tadi, lu ada masalah dengan orang. Tidak tahu nggak apa. Oh Tuhan, dia ada masalah apa tidak? Oh ya, ini terima kasih. Dia ada masalah dengan Tinus. Betul. Terus kaki jari kenapa hancur? Dia tanam saya bisa ditendang di kaki, hilang semua. Maka kaki ujung jari hancur. Jadi kalau kamu tidak mau damai dalam keadaan sehat, Tuhan kasih patah satu bom. Saya ketika tinggal di Rote kami tidak patah. Ini babi dikit, Rote punya kandang itu kan pakai batu. Di kita ke kampung ini, binatang yang kita kasih kandang. Di Rote, sawah yang orang kasih kandang. Jadi kami babi satu ekor lari keluar. Saya kejar, kejar, tidak dapat. Suster ini babi bagaimana caranya? Dia lari lagi. Sutangkap kasih masuk ada, dia bangun lari lagi. Bagaimana caranya? Oh, dengan cara ada. Susah pegang
batu besar. Sampai anak-anak kejar dari sana. Dia datang, saya seret pun kaki. Buang batu langsung kena pas di paha langsung. Lupuk kaki mesti patah tau. Sudah bisa lari tau. Nabi angkat lupuk kaki. Rasain lo. Masukkan. Lepas di kandang kanan saya kasih bolu dia pemalas keluar. Kadang-kadang Tuhan mesti kasih patah kita lupuk kaki. Supaya kaki tidak suka baca. Kadang-kadang Tuhan kasih asma. Supaya bisa berdamai baru asma saja. Kitab Amsal berkata, jika ada dendam di hati akan menciptakan kanker tulang. Kena flu tulang. Jadi yang mau tidak mau berdamai setelah dengan khotbah ini siap-siap kena kanker tulang. Pulang dan damai sudah. Supaya melayani itu sejahtera, supaya jangan ada beban. Saudara percayalah, kalau saudara bermasalah dengan seseorang, baru tiba-tiba lu WL di depan terus dia muncul, lu roh turun emang. Soraklah, haleluya, soraklah. Lu pimpin worship leader atau lu kena suruh, sorak, haleluya, haleluya. Model begitu tidak bisa masuk surga. Buat apa melayani capek-capek terus tidak masuk surga? Jadi jangan kendor di dalam hal mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, hidup ini aman dan sejahtera. Jangan hanya berbeda denominasi, lalu kemudian kita berkata denominasiku yang lebih hebat, lebih bagus dari orang lain. Yang lebih bagus cuma orang surga. Amin. Denominasi merek gereja tidak bawa kita masuk surga. Hanya Yesus yang bawa masuk surga. Jadi jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Kita semua harus saling mendahului dalam memberi hormat. Alkitab tidak berkata berjumpa dengan orang kalau dia salam kau balik salam. Tidak. Alkitab berkata jumpa dengan siapa saja berikanlah salam. Kalau dia menolak salammu kembali kepadamu dan berkat kepada kamu. Jadi jangan bertemu orang salam, dia tidak menyahut. Besok kamu juga balas. Saya tegur kemana dia tegur saya. Lu yang duluan toh. Kita tegur jemaah. Sok lu tidak mau. Lu tidak mau. Saya selalu begitu. Saya tidak salah. Lu tidak salah. Lu bisa roh. Saya manusia. Saya hati ini terlalu halus. Ini terlalu halus. Pada saat terlalu halus. Lu tidak. Lu tahu. Langsung saya berarti tulang patah masuk dalam. Lu pikir saya tidak bisa. Buat apa kita ngomong macam begitu? Kalau dia tidak mau balas, biarkan saja. Saling mendahului dalam memberi hormat. Saya dan istri saya pakai motor. Bertemu siapa saja sambil, hei, lo semua angkat tangan. Istri tanya, Bapak kenal? Suami. Saya tidak kenal. Kok angkat tangan? Mesti kenal baru angkat tangan. Kalau kamu memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, apakah jasa? Orang dunia pun buat demikian. Saya hampir 16 tahun di Jakarta. Pernah bon orang pun ikan 3 bulan tidak bayar. Tapi yang ada ketika saya pergi dan berkata, oh mas bro, aku nggak bayar nih 3 bulan yang lalu mau bayar nih. Nggak usah om, mau nambah lagi nggak apa-apa, nambah lagi ya. 6 bulan nggak bayar. 6 bulan kemudian baru saya bayar. Tapi sampai hari ini saya khotbah yang belum saya bayar adalah bubur ayam. Setiap kali saya jumpa, Om Alor, makan, saya makan. Tapi gimana duitnya nggak ada bang? Nggak apa-apa makan dulu lah kapan-kapan bayar. Jadi bapak-bapak yang jaga bubur ayam sampai dia meninggal. Saya pergi ke Jakarta berjumpa anaknya. Mana bapak? Udah meninggal om. Kasihan dia. Tapi utangku yang kemarin belum bayar. Nggak apa-apa lah pak. Anggap itu diputihkan saja. Boleh utang lagi nggak apa-apa. Bayangkan saya utang bubur ayam dari bapak turun sampai anak. Sampai hari sampai anaknya tidak saya bayar. Apakah saya ganteng? Apakah ada aura saya? Tidak ada saudara. Tidak ada. Tapi karena saya mau bergaul dengan siapa saja. Saya tidak melihat dia agama apa. Saya tidak melihat dia gereja apa. Saya bergaul dengan siapa saja.
Dimanapun saya ber-KKR, mulai dari anak gendongan sampai oma yang pegang tongkat, saya mau akrab dengan saya. Sampai ada oma berkata, Pak Pendeta minta nomor WhatsApp. Oma-oma gigi tinggal 2 minta nomor WA. Luar biasa. Saya KKR sampai di Obeng, di Timor. Gereja Dimit, Konak Hosana mengundang saya KKR. Saya hot bersama dia senang itu nenek lompat. Soraklah, haleluya. Pulang kami salaman. Nenek lewat. Pak Pendeta, bagus sekali Papa. Papa, boleh cium. Corona udah cium lagi. Pak, boleh cium. Dan ketika dia cium saya dengan luar biasa. Halo, terima kasih. Pendeta sudah cium saya. Dia pikir saya serang. Bangun pagi setelah doa per pagi, kami jam 7 sarapan pagi. Nenek-nenek sudah kumpul keliling saya. Jadi saya berfans itu nenek semua. Makanya saya harus kasih botak di kepala supaya jangan mirip dengan nenek. Saya nggak suka. Anak-anak pun suka. Rame-rame mereka datang, Pak Pendeta, cerita dong, cerita kasih ketemu dong Pak. Saya bilang cerita apa? Yang Yesus dicobai di padang gurun Pak. Saya cerita, habis cerita anak bau lari semua. Kenapa? Saya ceritanya menyeramkan. Lalu Yesus dicobai oleh iblis setelah puasa 40 hari 40 malam. Datanglah setan mencobai Yesus. Anak-anak lompat. Saya yang mengajar anak sekolah minggu susah sekali pakai alat peraga. Maka dari kaki sampai kepala ini alat peraga. Lalu lapar Yesus, datang setan. Itu langsung semua hening dan dia. Lalu mereka bilang, terus setan bilang apa Om Pendeta? Setan bilang begini. Yesus anak Allah. Bikin waktu jadi roti dan makanan. Anak-anak lari. Tolong. Kenapa? Pendeta jadi setan. Luar biasa. Anak-anak senang. Saya tidak tahu kenapa. Saya bercerita tentang Yesus dan murid-murid di tengah gelombang yang dahsyat. Saya bilang murid-murid naik perahu bersama Yesus. Gelombang mulai datang. Mereka bilang, tolong. Mereka juga ikut, tolong. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita hidup tulus di dalam kasih, itu dia punya chemistry beda. Dia punya daya magnetnya itu luar biasa. Sehingga kemana-mana saya punya rumah banyak, kemana-mana saya punya keluarga banyak. Setelah 2 minggu di Makassar, harus datang kembali ke Kupang dengan Citylink transit di Surabaya. Sekarang ke Kupang, transit Surabaya, itu harus tes PCR. Itu harganya 800.000 rupiah. PCR saya pikir orang kasih makan kita kolak baru tes. Ternyata diambil itu katembat yang panjang begini. Buka mulut, dia kasih masuk, diambil dia sendiri. Yang kedua, swab rapid test, kasih masuk mana dokter? Di sini. Ini kasih masuk dengan tujuan apa? Ambil lendir. Kalau bisa press ibu saja. Ini hanya kasih masuk ini barang dihitung dibayar 150. Pemerintah terlalu tege. Kita sebagai pemerintah baru kasih masuk ini barang, ambil ingus sepotong dibayar 150. Tuhan deh. Jadi waktu dia gosong, Bapak tahan. Hampir
sampai. Bayar 800.000. Sampai di Surabaya, Surabaya seperti bandara kota mati. Sepi sekali. Pesawat yang terbang cuma Citylink, Lion Air istirahat. Lihat telepon adik orang, jalan sudah disekat semua. Mau bagaimana? Uang di celana saya, di dompet saya cuma 50.000. Nah bayangkan dalam keadaan begitu, barang di kios itu kira murah. Nah kalau saya tidak belanja saya lapar. Tapi kalau saya belanja nanti tinggal 10.000. Peperangan batin. Lalu saya tidur sambil pegang perut saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan bisa kirim daging dan roti di sungai Kerit, kasih Elia. Izinkan saja di Elia sekarang. Kirim burung gagak. Yang kita bilang takawak. Takawak itu yang burung. Jadi dia berteriak di belakang. Apa kan roti gagak? Kecil. Padahal itu burung itu. Saya berdoa. Tiba-tiba orang mau nasi. Nasi ayam. Berapa bang? 20.000. Berikutnya aku aja sekaligus. Aduh, saya mau beli tapi. Yang satu di samping saya. Kami bercakap-cakap. Lalu saya bilang, ada mau kemana? Ke Palembang. Oh, kalau om, saya ke Kupang. Oh iya. Ada ke Palembang ya? Saya tidak tanya, lu Islam? Saya tidak tanya begitu. Oh, ke Palembang ada hari raya kurban ya? Ya om. Nama kamu siapa deh? Jam-Jami om. Itu nama om Max. Nama om Max. Nanti datang di alam kamu bilang mau baik, Malay baik dari serah. Nama om Max. Kayak baku tukar nomor WhatsApp. Halo. Om sudah makan belum? Belum ada. Harus jujur. Itu kebiasaan kamu harus buang gitu ya. Sudah pas setek mati ini. Jadi aku sobat akan bunuh diri. Saya bertobat dari kata-kata macam itu. Sudah perlu, ayo makan. Masih kenyang. Makan kok. Masih kenyang, saya baru makan tadi. Pulang asam lambung naik meninggal. Tadi baru kita bawa makan ada di bawah itu mati. Tadi mati. Kenapa asam lambung? Tapi dia tak asam lambung. Satu hari dia tidak makan. Rumah masalah. Tadi kami ada tawar dia makan. Dia sudah kenyang. Itu agak buang ya, model begitu. Lapar lagi lapar. Makan kok iya, suara dia makan. Ya, jangan perasaan membunuh kita. Jangan biarkan perasaan membunuh. Saya nggak lapar adik. Lalu saya angkat tarik dompet. Ya sudah kita beli saja makan. Oh tak usah om. Aku udah bayar semua ke om. Aku hanya nasi. Kalau om nambah lagi. Ada masalah hobi kami. Tapi karena perasaan saya bilang, cukup satu. Setelah ini saya sudah kenyang nih. Padahal mau tambah tapi perasaan. Oh dia bayar. Dia bayar saya makan. Dia sama saudara? Bukan. Saya punya adik, punya tante, punya anak. Bukan. Tapi itu burung gagak yang tinggi. Kalau hati kita murni tulus, di mana saja berkat Tuhan hadir. Di mana saja ada rumah kita, di mana saja ada makanan kita, di mana saja ada saudara kita, di mana saja ada. Karena apa? Hidup kita di dalam kasih. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kasih itu jangan berpura-pura. Kemudian yang terakhir saudara, di dalam ayat 15. Maaf ayat 12. Boleh baca sama-sama ayat 12 ayat terakhir. 2, 3 mulai. Ini yang kedua dan yang terakhir. Yang tadi biarlah roh kita menyala. Kerajinan jangan kendor, semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang kedua ini penting sekali. Bersukacitalah dalam pengharapan, jangan sampai kendor. Kemudian sabarlah dalam kesesatan.
kesabaran jangan kendor. Kemudian bertekunlah dalam doa. Doa jangan sampai kendor. Sukacita pengharapan jangan kendor. Kesabaran di dalam kesesakan jangan kendor. Dan bertekun dalam doa jangan kasih kendor. Gas terus, jangan kasih rem dia. Gas korem, gas. Bersukacita dalam pengharapan. Alkitab berkata dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20, pengharapan jangan seperti sauk atau jangkar yang kuat yang dapat menahan kapal sebesar apapun sehingga tidak terbawa arus atau gampang berpindah tempat. Jangkar pengharapan tancapkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hidup kita sekalipun diombang-ambing oleh situasi tidak akan bergeser dari Yesus Kristus. Pengharapan akan segenap janji Allah yang membuat kita tetap sabar dalam setiap sengsara dan kesesakan. Amin. Abraham tetap berpengharapan pada janji Allah perihal keturunannya yang akan mewarisi segenap janji Allah. Walaupun Abraham kelihatan fisiknya lemah, dia sudah usia lanjut, tapi imannya tidak lemah terhadap janji Tuhan. Dia punya pengharapan yang kokoh. Hagar tetap sabar dalam ancaman Sarah nyanyanya karena pengharapan akan janji-janji Allah. Sarah, Hagar, kembalilah kepada nyanyamu. Biarkan dirimu ditindas, engkau ditindas, tapi kelak keturunanmu tidak akan ditindas. Kalau anak itu lahir, namakan dia Ismail, karena Allah mendengar. Ismail itu nama Kristen atau nama Arab? Arab atau Kristen? Arab atau Ibrani? Maaf, Arab atau Ibrani? Ismail itu nama Arab atau Ibrani? Arab ya. Pantasan orang Kristen tidak pernah atau jarang kasih nama anaknya Ismail Maukari. Karena berpikir itu orang Islam punya, jadi jangan kasih nama. Saudara salah besar. Ismail itu bahasa Ibrani. Isma mendengar, El Elohim. Ismail Allah mendengar. Karena bahasa Arab, bahasa Ibrani itu satu rukun, jadi ada mirip-mirip. Kalau di Ibrani Ismail, di Arab Ismail. Kayak kita orang Abu kan, orang lembur datang ke Likutang, itu bahasanya logatnya beda. Kalau orang lembur bilang, mari makan, menala mata ke. Kalau orang kami, mes yang mana? Logat beda, toh? Jadi Ismail itu Allah mendengar. Jadi kalau siapa mau rencana hamil, yang berencana mau hamil, yang besok lagi sudah lihat cari mangga muda, itu tanda-tanda bagus. Anak laki-laki lahir kasih nama Ismail. Tuhan mendengar. Jadi bersukacita dalam pengharapan. Kita bisa bertahan dalam segenap kesesakan karena pengharapan akan janji Allah. Allah telah berjanji di ujung daripada penderitaan itu ada berkat yang menanti kita. Di ujung daripada penderitaan, Ayub mendapatkan berkat double porsi. Hilang kambing domba 7.000 ekor, Tuhan ganti 14.000. Amin, saudara. Anak-anak hilang, Tuhan kasih kembali 10 orang. Tapi istri tidak pernah digandakan. Berkat yang lain double porsi, istri tetap satu. Tuhan tidak ciptakan 2 istri buat Ayub. Itu Ayub langsung bahagia luar biasa. Tuhan, saya baru menderita sekali dapat 2 istri, menderita lagi dapat 4. Tidak seperti itu. Bersama dalam kesesakan. Dia bersukacita karena ada pengharapan di sana. Yusuf berani bilang sama saudara-saudaranya, kamu jangan takut. Bukan kamu yang buang saya di Mesir, tapi Tuhan yang suruh saya ke Mesir lewat kamu. Bisa kita berkata, kalau dulu kamu tidak hina saya tidak akan jadi seperti ini. Bisa kita berterima kasih kepada orang pernah mengomel kita. Dan kang sama dah. Ya kamu kayak beka, dia perut agak buncit, dia tidak bisa.
Akhirnya dia ambil keputusan, pagi saya merantau di Kalimantan Tengah. Dia pulang bawa nona Kalimantan. Mantan di awal minggu. Lalu dia WA sama dia mantan. Ya nona dia WA sama laki-laki di Kalimantan pulang bawa itu. Kak, lu bahagia? Lu bahagia dengan dia? Kakak jawab, iya saya bahagia dengan dia. Dia tahu masak. Dia bisa setrika pakaian. Dia bisa tumis sayur. Laki-laki punya. Kalau tidak bisa kenapa? Makanya kenapa dapat dia? Saya kakak cuci piring bisa, masak bisa, cuci pakaian bisa, pelantik siapa bisa. Lalu kakak laki-laki jawab, terima kasih nona. Terima kasih untuk kelebihan luar biasa. Tapi saya ini cari istri bukan cari pembantu. Jadi nanti kalau saya butuh pembantu udah saya panggil lo. Itu langsung banting HP Samsung G2 Prime. Kembali ke HP Center. HP Center yang lep antena 2 meter. Lepan anjing langsung panas kembang tinggi, langsung dikarantina gara-gara kena corona. Kau jangan hina manusia sekarang ya. Kamu lihat ini, siapa? Kamu lihat dia sekarang ya. Kamu lihat dia sekarang. Saya kasih tahu ya. Dia ini 11-12 dengan saya. Dia bisa main musik, saya bisa main musik, tapi dia sedikit lebih dari saya. Dia hitam, saya tahu. Saya lebih hancur lagi. Tapi kamu jangan lihat dia sekarang. Kamu lihat dia 5-10 tahun mendatang. 1 tahun ini kepala desa yang kamu tolak. Ya toh? Saya omongin satu nona, saya suka dan dia bilang apa? Lu suka dan saya, Pimadi baru datang. Sekarang dia menyesal lihat saya itu. Sama mantan 13 orang menyesal kenapa tolak saya. 13 orang bro. Sampai pengaruh apa? Tidak pengaruh apa-apa. 13 orang kan ngasih pacaran cuma 1 minggu. Dong kasih putus saya. Tapi akhirnya Tuhan izinkan saya dapat mama tua ini tahan lama. Dapat sampai Tuhan datang. Lalu ada yang bilang sama saya, jadi istri bapak ini ada perempuan yang 14. Bukan. Dia perempuan pertama dan terakhir dalam hidup. Tapi kan mantan 13 orang itu bukan mantan, itu anak tangga untuk menjadi. Satu mantan 13 orang, tapi itu anak tangga untuk menjemput dia satu-satunya dalam hidup saya. Kami menikah, cincin kawin kami itu 20.000 harganya. Dia cincin putih, tapi tukang masuk orang bakar sampai mas kami pakai. Tunjuk bagi orang foto, padahal emas imitasi. Lalu karena kebutuhan kami jual itu cincin lagi, dapat harga 40.000. Sampai sekarang kami tidak punya cincin. Lalu orang bilang sama Pak Pendeta, kau salah. Pertama, kau beli cincin imitasi. Yang kedua, kau berani jual itu cincin. Pak Pendeta, ini menggambarkan bahwa cintamu tidak akan lama dengan istri. Istri saya bilang, Pak, kok dia ngomong gitu sih? Itu masih orang Jakarta ya. Masa dia ngomong gitu sih? Saya bilang sama istri saya, deh, kamu nggak usah takut. Biar cincin abang cincin imitasi, pada cincin abang bukan cincin imitasi. Biar kita mau tinggal di rumah kontrakan, tapi beta aku cinta, bukan cinta kontrak. Maka sampai hari ini kami sudah 17 tahun menikah. Nikah, cincin tidak pernah melingkar di tangan. Tapi saya bilang, you percaya saya percaya you. Cinta kita abadi sampai tua. Luar biasa. Tahun depan 2022 saya berdoa Tuhan kiranya kirim berkah.
Saya bilang sama dia, kita beri cincin kawinnya. Terus siapa doakan kita? Saya kan pendeta. Saya doa sendiri, dikasih pakai sendiri. Di pantai mana? Maimon. Kita naik perahu di Malu sana. Panggil Mawar muncul. Mawar muncul. Sambil pasang cincin, Mawar cemburu. Di dalam perahu kamu datang. Begitu muncul berpelukan di pinggir pantai, mesranya luar biasa. Itu dia. Saya pegang janji Tuhan. Saya bersuka cita. Tuhan izinkan saya melewati berbagai hal yang menyakiti, melukai hati saya. Satu datang bikin sakit hati pergi, satu datang bikin sakit hati pergi. Lalu saya berpikir secara manusia, Tuhan, apakah mungkin saya punya karunia memuja? Dan Tuhan bilang, tidak ada. Saya lagi sortir yang terbaik untuk kamu. Maka saya dapat dia yang begitu luar biasa, heran, dahsyat, dan ajaib. Ajaibnya apa? Herannya apa? Saya bonceng sampai di pasar, orang bilang, Bapak punya majikan di keren. Luar biasa. Dan kami juga bertahan sampai hari ini. Tuhan kasih 4 orang anak. 1 perempuan, 3 laki-laki. Yang pertama sudah SMK kelas 2. Yang 2 kelas 6 SD. Yang ketiga baru masuk TK. Yang keempat baru umur jalan 3 tahun. Kami kasih tinggal di Kupang. Hanya di mimbar berkhotbah malam hari ini di sini. Tuhan kasih anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang mendukung mereka masih kita mereka sudah mengerti pelayanan daripada Bapak dan Mamanya. Luar biasa. Kalau Tuhan yang pilih saudara, maknyus. Kalau Tuhan yang pilih keren, lambat tapi pasti. Lalu ada yang berkata, Pak Pendeta bagaimana dengan ketong yang sudah 40 kepala 4, sumur 30, sumur 40, tak belum ada yang main mata. Saya bilang ingat, kenapa kamu lambat laku? Karena kamu terlalu mahal. Karena mahal itu lambat orang milih. Jadi bersabar saja. Amin. Jadi kalau saudara butuh jodoh, minta Tuhan dan minta bantuan pendeta, pasti cepat dapat. Saya sudah mempertemukan beberapa orang dan mereka siap untuk menikah sekarang. Habis KKR saya panggil, Nona sini. Nyong sini. Nyong punya pacar, belum Bapak. Nona belum Bapak, ini malam kamu aja. Bapak ini kok dong. Kamu aku suka dong. Bapak mencintai. Jadi saya ada punya feeling kalau kamu aku suka. Jangankan orang muda, janda dan duda saja saya sedang mengupayakan orang nikah. Maka saya mau bikin kebaktian khusus janda dan duda. Kursi leher kanan itu duda, leher kiri itu janda. Yang merasa bukan janda dan duda duduk di luar. Kita bikin kebaktian dengan tema yang spesial. Kejadaku kau kutahukan. Mereka menyanyi soraklah haleluya, soraklah. Karena kita berkata janda yang umur di bawah 60 tahun harus kawin. Daripada jadi janda tembang, tak kalian sekali buntian atau sampai di pasar itu. Oh, kampung tiga oh. Janda di atas 60 tahun itu urus anak dan cucu. Tapi yang di bawah 60 tahun wajib kawin. Itu Alkitab yang ngomong. Ini gereja harus perhatikan. Kelihatan dulu kita pilih gereja lupa ini. Kalau tidak nanti orang jalan lewat mau pulang malam, mampir sebelah toh. Padahal tidak. Suami lambat pulang, janda yang dicurigai. Kamu tidak kasihan janda orang. Lu laki kalau banteng apa pun janda mata kaya. Makanya kerja begini dan bikin kebaktian macam begini. Kejadian aku kau kutangkap, habis kebaktian ikat lampu mata. Terus kita menyanyi batinta 12 kali. Setelah itu sudah mau belok, sudah pegang cari, pegang sapa itu pun jodoh. Pas pegang, nikah, tapi orang betul, harus ada sih. Ya kan harus pikirin ini loh.
berkata, Pak Pendeta, terima kasih sudah bantu saya, tapi saya sudah ambil komitmen, saya tidak akan menikah, saya akan urus anak-anak saya sampai mereka berhasil. Keren. Tapi kalau tidak bisa tahan, lebih baik cari pasangan. Itu lebih indah. Itu permainan cantik. Amin. Ya. Nikah mama dong. Mama dong. Nikah. Suatu saat ya doa kita bikin acara seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau Allah buka kita bikin. Termin pertama di kalau Allah setuju. Dan saya akan cek kalau Allah panggil aja siapa itu. Falakanai Pailela, ini 3 gereja, ini kita daftar janda berapa, udah berapa kita daftar. Ambil dong nama, baru kita kasih undangan khusus, mana Loki, tanggal sekian kebaktian pendengar RMS. Luar biasa. Jadi kalau Tuhan berjanji memberkati dengan cara Tuhan, bersukacita dalam pengharapan akan janji Allah, sabar dalam kesesakan, karena kesesakan penderitaan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Ada mengalami penderitaan, bersabarlah. Itu kuncinya. Jangan balas jahat dengan jahat. Mazmur 23 berkata, di hadapan lawanku kau siapkan hidangan bagiku. Artinya, di hadapan orang yang membenci kita, Tuhan siapkan berkat untuk kita. Itulah menjadi alasan Yesus berkata, jika pipi kiri tampar kasih pipi kanan. Kenapa? Pada saat pintu berkat akan terbuka buat kita. Jadi sedang diberkati bukan saja mengembalikan perpuluhan, bukan saja bekerja di dalam gereja, tapi ketika saudara bersabar terhadap setiap hujatan kebencian orang, di situ Tuhan curahkan berkat. Tapi kadang-kadang manusia tidak mau sengsara, dia mau langsung bahagia. Ada orang dia ingin main judi. Dia hanya ingin main judi dan ingin menang saja. Tapi dia tidak mau kalau polisi tangkap dia. Dia hanya mau judi saja, tapi tidak mau polisi tangkap dia. Ada orang hanya ingin mau melakukan seks bebas, tapi tidak mau kena penyakit. Melakukan seks bebas, penyakit besar tuh, hulu jalan hengkang kaki. Kenapa? Iya naik. Saudara, ketika orang berjuang dia mau menang, tapi dia mau masuk penjara. Tuhan berikan kebebasan buat kita, tapi di belakang kebebasan itu ada bahaya, tapi juga ada bahagia. Orang pandai pasti lebih berbahaya daripada orang bodoh. Amin. Orang pandai pasti lebih berbahaya daripada orang bodoh. Namun apakah demikian kita lalu berdoa, Tuhan, kalau memang orang pandai lebih berbahaya, bikin anak saya buta huruf. Tidak mungkin bikin. Perempuan yang cantik pasti lebih bahaya daripada yang jelek. Betul. Yang jelek lu lihat rambut itu kepang 10 orang ini sama saja lah. Itu sama yang pohon sisat yang berbeda. Yang cantik berbahaya. Tapi apakah lalu Bapak berdoa, Tuhan, kiranya istri melahirkan anaknya jelek semua? Tidak, saudara. Pisau tajam lebih bahaya daripada pisau tumpul. Tapi itu tidak membuat kita lebih baik memilih pisau tumpul saja daripada pisau tajam. Perlu ada pohon, perlu ada ular, perlu ada kebebasan memilih. Tuhan kasih masuk ini semua. Karena jika tidak ada ujian, tidak akan bahagia. Meskipun ujian itu sendiri mengandung bahaya, tapi berujung kebahagiaan. Yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Jangan kendor dari berdoa. Ketika jemaat mula-mula berteraniaya, apa yang mereka lakukan? Apakah orang berdemo? Tidak. Yang orang lakukan adalah berdoa. Sebelum menghadapi kesengsaraan salib Yesus Tuhan kita berdoa di Taman Getsemani. Agar kita kuat dan menang dalam sengsara dalam kesesakan. Bersukacita dalam pengharapan akan segenap janji Allah yang menciptakan sukacita, dan bertekun dalam doa yang akan menopang kita dari bawah. Pengharapan menaungi kita dari atas, sedangkan ketekunan dan doa menopang dari bawah, sehingga kita benar-benar tercover dengan baik.
Dengan demikian kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Maka pertanyaannya adalah gas korek. Gas di dalam hal mengasihi. Jangan rem, jangan tahan-tahan. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, berteguh di dalam doa. Dalam dunia sekarang kita menghadapi hal-hal yang begitu menakutkan. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, janganlah kerajinan kendor. Sekalipun situasi ini membuat kita susah, tapi masih ada Yesus yang menolong kita. Masih ada Yesus yang menuntut kita. Masih ada segenap janji berkatnya bagi saudara dan saya. Maka malam ini saudara, berdasarkan kebenaran firman yang sudah kita dengar, kita mau mengevaluasi kembali diri kita. Apakah kerajinan saya sudah mulai kendor? Apakah roh saya sudah mulai surut? Setiap dalam perlombaan lain yang dilihat bukan pada saat saudara dari garis start lari dan begitu luar biasa, pertengahan jalan pingsan. Yang dilihat bukan garis start awal saudara lari, yang dilihat garis finish saudara masuki atau tidak. Sedang kita semua sedang berlomba. Gas goreng, gas sampai Tuhan datang. Kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita menyanyi pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Tahu lagu ini? Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam diri saudara, tetap gas, jangan rem. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang situasi ini Tuhan izinkan saya alami, dan itu membawa saya lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan, maka hamba-Nya pasrahkan diri kepada. Buat hamba tetap rajin. Makalah rohku menyala-nyala untuk Engkau Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya terima dengan sukacita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya.
saudara hadapi. Saya tidak tahu sesuatu paling dalam hati, tapi yang pasti Yesusku dan Yesusmu tahu. Bapakku dan Bapa di surga tahu apa yang kau alami malam ini. Baik yang tidak maju bukan berarti saudara tidak punya persoalan, bukan berarti saudara tidak membutuhkan tumpangan doa. Kita akan berdoa bersama malam hari ini. Secara khusus akan mendoakan saudara-saudara yang sudah masuk. Jika ada sakit penyakit, tumpangkan tangan kiri pada bagian tubuh yang sakit dan angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Jika sakit lebih dari satu, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Masalah-masalah apapun, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa di sorga, hamba berdoa buat umat-Mu malam ini yang sudah mendengarkan firman Allah dan dijamah oleh Allah, dan maju ke depan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Jika mereka mengalami sakit penyakit pada tubuh mereka, satu atau lebih dari satu, maka kami berdoa, firman berkata, tanda-tanda heran menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan demi nama Yesus, menumpangkan tangan atas orang sakit dan menyembuhkannya. Dan oleh benor darah Yesus segala sakit disembuhkan. Dan barang apapun kau minta dalam namaku dengan penuh kepercayaan kau perolehnya. Maka dengan iman di dalam nama Yesus kami berdoa menerima kesembuhan ilahi malam ini. Sakit kanker, sakit lambung, tumor, sakit apapun namanya yang datang mengganggu umat-umat ini, yang angkat tangan di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah pulihkan, Tuhan cabut segala sakit penyakit sampai ke akar-akarnya. Dan oleh kehendak Tuhan mereka dipulihkan oleh Tuhan pada malam ini. Sehingga dalam perjalanan pulang mereka dipulihkan Tuhan. Tidur pada waktu malam mereka dipulihkan Tuhan. Besok pagi bangun dari tidur mereka dipulihkan oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, pendidikan dan pelayanan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama
Yesus. Engkau lebih tahu air mata mereka yang menetes, mengukirkan berbagai kata-kata kalimat persoalan mereka. Tuhan, Engkau membaca dan melihat. Jadi dalam nama Yesus Tuhan tolong. Keluarga Tuhan tolong. Pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukalah lapangan pekerjaan. Yang mendapatkan teman hidup, jodoh, pasangan hidup, kami berdoa Tuhan siapkan untuk mereka yang terbaik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Masalah apapun dihadapi oleh umatmu, kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena kami yakin bagi Allah tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Tuhan jawab mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Satu dalam nama Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang hendak kita percaya bahwa apa yang kami minta dan doakan Tuhan sudah mendengar dan menjawabnya. Atas kehendak-Mu semuanya terjadi. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan kembali. Tuhan memberkati. Jikalau mau konseling secara pribadi atau mau didoakan secara pribadi, nanti ada nomor WhatsApp saya bisa diambil, atau berteman di Facebook dengan saya, kita inbox dan saya akan kasih nomor HP saya. Atau bagi teman-teman yang sudah punya nomor HP dari saya, bisa bagikan teman yang lain untuk kita saling mendoakan. Tapi kalau perkenalkan nama, tolong supaya sebutkan nama. Bapak saya dari Mur, Bapak saya dari Kol Alo. Nah, kalau ada yang bilang Salam Bapak ini saya tidak tahu ini Salam siapa itu. Harus jelas memperkenalkan diri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong, memampukan kita selain bersemangat, tapi Roh kita juga dibakar oleh Tuhan. Saudara hadir malam ini, pulang ke persekutuan doa, pulang ke gereja, membawa api ini ke sana dan teruskan, dan nama Tuhan dimuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang merasa diberkati Tuhan selalu melambaikan tangan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jangan kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita yang hidup dalam masa penantian ini, kita boleh menjadi umat-umat yang sudah siap menantikan Yesus datang. Gas dan jangan kendor. Jangan rem, lakukan kasih dengan hati yang tulus. Tetap bersuka cita dalam pengharapan. Bertekun dalam doa. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kita semua, khususnya jemaat Tuhan di Kolalo. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan dan pergumulan. Baik, mungkin jikalau ada pemberitahuan dari Bapak Pengurus Jemaat diberikan kesempatan. Baik, puji Tuhan, tiba saatnya kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Kita akan pulang. Dimohon kepada kita semua untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Sebab Kau besar. Doa berkat akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Markus Mongkari Tuhan. Biarlah segala kemuliaan dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Allah yang lain mengenai puji-pujian dan pengakuan. Bersatu hati kita katakan kepada Tuhan, kuberi kemuliaan dan hormat. Kuberi kemuliaan dan hormat. Suara pujian. Tuhan bukan namamu, beri kemuliaan dan hormat. Tuangkan suara pujian, Tuhan bukan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
bersyukur punya Allah yang begitu besar, yang terbukti dengan pemeliharaannya. Walaupun dunia dilanda dengan pandemi, kami tidak menganggap remeh situasi Tuhan. Tapi kami percaya masih punya Tuhan yang luar biasa, hebat dan ajaib, yang dalam segenap kebesaran dan kuasa-Mu memberikan perlindungan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami bilang kepada-Mu. Terima kasih karena sudah memimpin kami dalam KKR malam ini. Kami mendambakan pesta rohani ini terus berlanjut ya Tuhan. Tapi Tuhan atur waktu yang lebih tepat lagi untuk kami. Seberapa kami yang sudah diberkati malam ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan menjadi berkat, membawa api Injil ini teruskan dalam keluarga, komunitas, kelompok, gereja, persekutuan di mana kami berada. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Kita telah berdiri di hadapan Tuhan, umat-umat yang telah Kau tebus dengan darah yang suci dan mahal, dan akan kembali ke rumah masing-masing, yang akan kembali ke Moru, yang akan kembali ke Pailelang, yang akan tinggal di tempat ini, yang akan kembali ke Petleng, yang akan kembali ke Lomataha. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, hamba datang memohonkan berkat-Mu atas umat-Mu malam hari ini. Jemaat kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah hamba menyatakan nama-Mu yang Elohim dalam Yesus Kristus Tuhan atas umat-Mu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hamba-hamba Tuhan bisa berdiri di depan, kita tetap bersama. Cek. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami minta kepada tim dari Boru bersama dengan hamba Tuhan, kita ada di belakang gereja untuk duduk sejenak dan bisa bersilaturahmi di sana sebelum mendapatkan awal-awal untuk bisa kembali ke kediaman. Kepada Bapak Tius dan Mama Milka bersama anggota tim bisa ada bersama dengan Pak Tuhan di belakang. Terima kasih. Wow.
Ya, ada undangan juga buat tim dari Muru, dari Gereja Kebun Injil Kalangfati, Lemataha, Kristus Raja, tanggal 30-31, ya, tanggal 30-31 ini undangan khusus langsung dari Ibu Kepala Jemaat di Lemataha, ya. Nyali di mana? Tibi. Lu tahu? Ambil.